Pasangan muda bergandengan tangan saat mereka berjalan melalui hutan. Satu-satunya cahaya berasal dari bulan purnama yang menyinari di antara cabang. Wanita muda itu terpaku dengan cerita temannya. Dia tidak pernah suka cerita hantu. Dia terlalu gampang takut, tapi teman-temannya bersikeras. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada sesuatu yang lain di hutan. Sesuatu yang mengawasi mereka. Wanita muda ini tidak bisa cuek untuk melihat-lihat menyelidiki hutan untuk melihat apakah ada sesuatu di luar sana memperhatikannya. Tapi terlalu gelap untuk melihat apa-apa melalui cahaya redup dari api unggun. Saat itu, sesuatu muncul dari hutan. Pasangan itu tidak tahu bahwa itu hanya beberapa kaki di belakang mereka, menyamai langkah demi langkah mereka. Perlahan, itu mulai menjangkau ke arah mereka. Apa itu? Wanita muda itu secara naluriah bertanya. Itu Gashadokuro. Wanita muda itu berteriak ketakutan saat dia ditangkap dari belakang oleh tengkorak. Tapi tentu saja, tawa teman-temannya langsung memberitahunya bahwa ini bukan Gashadokuro asli. Itu hanya teman bodohnya yang bertopeng. Tidak ada yang bisa menahan tawa mereka. Bahkan wanita muda itu harus tertawa kecil. Saat temannya melepas topeng tengkorak murahannya, dia dengan main-main memukul lengannya. Dasar brengsek, kau seharusnya melihat ekspresimu. Tengkorak raksasa yang menjerit melompat dari hutan dan mengambil pemuda itu, mendorongnya langsung ke mulutnya dan memakannya. Bocah itu menangis ketika tulang-tulangnya patah di antara rahangnya yang besar. Semua orang berteriak dan berbalik untuk lari. Tapi tengkorak kolosal lain muncul dari hutan, mengambil dua dari kelompok, satu di masing-masing tangan, sebelum menghancurkan mereka berulang-ulang, tidak meninggalkan apapun kecuali setumpuk daging empuk di antara jari-jarinya yang kurus. Kemudian mulai dilahap. Wanita muda itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia ketakutan amat sangat, tidak bisa bergerak atau bahkan berpikir. Dia disambar dari belakang dan berbalik untuk melihat temannya yang tadi bercerita. Ayo, kita harus pergi. Dia masih tidak bergerak. Dia tidak bisa melepaskan diri dari menonton kengerian yang ada di depannya. Tapi dia meraih tangannya dan dengan paksa menariknya ke hutan di belakangnya. Saat mereka berlari melalui hutan, mereka dapat mendengar suara teman-teman mereka dimakan oleh tengkorak besar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berlari. Keduanya berlari secepat yang mereka bisa melalui hutan yang lebat dan gelap, melompati pohon-pohon yang tumbang, berharap ada tanah yang kokoh di sisi lain. Kaki wanita muda itu tersangkut di akar dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Temannya berhenti dan segera kembali. Saat dia membantunya berdiri dari lumpur, mereka berdua menyadari sesuatu. Sebuah suara bunyi keras tengkorak raksasa lainnya, dan itu semakin dekat dengan mereka. Ayo, kita harus tetap berlari. Dengan jeritan keras, tangan kurus besar muncul dari hutan dan meraih pemuda itu. Wanita muda itu melihat saat dia diangkat 100 kaki ke udara dan dimasukkan utuh ke dalam mulut tengkorak raksasa itu. Dia melangkah mundur perlahan, mengetahui bahwa dia akan segera menemui nasib yang sama, sampai bumi menghilang di bawah kakinya. Dia jatuh menuruni lereng bukit, jungkir balik dari ujung ke ujung, menabrak semak-semak di lereng bukit sampai jatuh di atas tanggul. Jika jatuh dari bukit membuatnya pingsan, maka jatuh di atas tanggul sudah cukup untuk membangunkannya kembali. Akalnya muncul untuk berguling di bawah pinggiran tanggul, dan sesaat kemudian dia meringkuk di bawah pinggiran dan melihat kedua tengkorak itu berjalan di atas tempat persembunyiannya dan melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam hutan. Dia mendengarkan sampai suara langkah mereka menghilang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia mencoba kembali ke perkemahan dan melihat apakah ada temannya yang masih hidup? Jika iya, mereka mungkin membutuhkan bantuannya. Tapi bagaimana jika ada lebih banyak dari ini itu di luar sana? Bagaimana jika mereka kembali mencarinya? Pikirannya berpacu, tidak yakin apa yang harus dilakukan, dan dia kesulitan berpikir jernih. Telinganya berdenging karena dia jatuh ke bawah lereng bukit dan giginya terdengar bergemeletuk ketakutan. Saat dia memperdebatkan langkah selanjutnya, mencoba memahami mimpi buruk yang dia alami, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bayangan yang dibuat oleh cahaya bulan mulai muncul di depannya. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang lain. Bukan giginya yang bergemeletuk, suara itu datang dari tempat lain. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat tengkorak besar perlahan berdiri di belakangnya. Tengkorak raksasa yang ini bahkan lebih besar dari yang lain menjangkau ke arahnya. Gadis itu menutup matanya, bersiap untuk menemui nasibnya saat tengkorak itu mulai menjerit. Tapi itu sesuatu yang berbeda jenis dari suara. Dia membuka matanya dan hampir dibutakan oleh cahaya putih yang intens di wajah tengkorak itu. Kedengarannya seperti menjerit kesakitan karena cahaya yang mengenainya, dan dia terpaksa berbalik dan melindungi matanya. Saat dia melakukannya, dia melihat sumber cahaya. Itu adalah pria berseragam. Dia terlihat seperti petugas polisi taktis, tapi bukannya pistol. Dia memegang senter besar yang dia arahkan ke tengkorak itu. Lebih banyak pria yang berpakaian sama muncul dari hutan, menyinari tengkorak itu dengan lebih banyak cahaya. Itu terus menjerit, tapi tampaknya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia menyaksikan tengkorak itu tampaknya kehilangan bentuknya, perlahan-lahan hancur dalam cahaya sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Kemudian, wanita muda itu duduk di belakang sebuah van dengan selimut melilit bahunya. Salah satu polisi, setidaknya yang dia pikir itu polisi, membawakannya minuman hangat. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya malam itu. Makhluk mengerikannya membunuh dan memakan teman-temannya. Rasanya tidak nyata, seperti sedang menonton film. Apakah itu Gashadokuro?
Dokuro? Dia bertanya. Seorang pria berjas lab putih mendongak dari meja terdekat tempat dia mengerjakan sesuatu. Dia pikir itu pasti seorang dokter. Ya, katanya padanya. Atau sesuatu yang mirip dengan mereka. Mungkin mereka menginspirasi mitos Gasha Dokuro. Mungkin mitos menginspirasi mereka. Kami tidak tahu. Dia bertanya. Semua temanku mati. Dia menyela. Aku tahu ini sulit bagimu. Dikejar oleh tengkorak anomali raksasa dan melihat temanmu dimakan hidup-hidup akan sulit untuk dihadapi siapapun. Wanita muda itu mulai terisak. Beban saat itu akhirnya menimpanya. Tapi aku punya kabar baik, katanya padanya. Dia mendengus dan menatap dokter. Percaya atau tidak, saya sudah sering melihat hal ini terjadi dan kamu tidak perlu khawatir karena kamu tidak akan mengingat semua ini. Ouch! Wanita muda itu menangis dan melihat ke bawah untuk melihat bahwa dia telah menusuk pahanya dengan jarum suntik. Dia mencoba untuk mendorongnya, tapi dia sudah merasa lemah dan bingung. Dia bergerak sedikit sebelum matanya tertutup dan dia pingsan. Wanita muda itu terbangun dalam cahaya pagi yang ceria di kamarnya sendiri. Dia menguap dan merenggangkan badan. Mimpi aneh tentang tengkorak di hutan sudah pergi dari pikirannya. Konnichiwa, saya Dr. Bob dan file hari ini adalah tentang entitas anomali mengerikan yang disebut di Jepang sebagai Gasha Dokuro, tapi dikenal oleh organisasi SCP sebagai SCP-2863, tengkorak yang kelaparan. SCP-2863 bukan hanya satu, tapi sebuah populasi entitas yang menyerupai tengkorak manusia raksasa. Ukuran makhluk yang sangat besar dan bertulang ini dapat bervariasi, tapi rata-rata tingginya sekitar 30 meter. Meskipun jumlah pastinya tidak diketahui, lebih dari 200 makhluk terpisah telah diidentifikasi dan dikatalogkan, dengan masing-masing memiliki ciri khas seperti tulang mereka memiliki jenis kerusakan atau bekas luka bakar yang berbeda. Kejadian SCP-2863 saat ini ditemukan secara eksklusif di Jepang, di mana mereka akan muncul hanya setelah matahari terbenam. Masih belum diketahui apakah tengkorak itu sapien, meskipun mereka tampak hidup karena mereka terlibat dalam perilaku utama mereka, memburu dan memakan manusia. Meskipun ukurannya sangat besar, mereka mampu bergerak dengan sangat tenang ketika mereka mau. Meskipun ada laporan dari yang selamat bahwa kemunculan mereka didahului oleh suara seperti geberatak yang mungkin berubah gigi mereka sendiri atau tulang raksasa yang saling berbenturan. Begitu mereka menangkap manusia, mereka akan segera melahapnya. Dengan darah manusia tampak diserap langsung ke tulang mereka karena mereka tidak memiliki organ pencernaan. Tidak diketahui apakah mereka membutuhkan darah manusia untuk makan atau apakah perilaku predator mereka dimotivasi oleh sesuatu yang lain. Pemantauan dan pengendalian SCP-2863 sebelumnya merupakan tanggung jawab Badan Pemeriksa Masalah Anomali Kekaisaran Jepang IJAMEA, yang seperti namanya adalah jawaban Kekaisaran Jepang kepada organisasi SCP yang ditugaskan untuk menyelidiki anomali aneh di dalam perbatasan mereka sendiri untuk kepentingan kekaisaran. Beberapa agen IJAMEA yang telah menyelidiki Gasha Dokuro pada akhir Perang Dunia II dipindahkan ke organisasi SCP ketika Badan Pemeriksa Masalah Anomali dibubarkan dan melanjutkan pekerjaan mereka pada anomali. Mereka juga memberikan file asli mereka tentang anomali tersebut yang memberi organisasi informasi pertama mereka tentang tengkorak anomali raksasa. Menurut terjemahan berkas IJAMEA, Gasha Dokuro diciptakan oleh kematian massal oleh penderitaan ratusan orang yang terkonsentrasi. Sementara Gasha Dokuro pada akhirnya akan memudar, mereka tetap ada selama berabad-abad setelah penciptaan mereka, bertahan sampai kesedihan mereka menyebar dan memudar. Tidak ada cara untuk mempercepat proses ini. File IJAMEA juga menjelaskan bahwa sementara persenjataan konvensional tidak berguna melawan tengkorak anomali, cahaya dapat digunakan untuk mengusir makhluk-makhluk itu, baik cahaya alami atau cahaya buatan manusia sudah cukup. Saat terkena cahaya, tengkorak akan mulai kehilangan bentuk fisiknya sampai memudar sepenuhnya. Ini tidak membunuh SCP-2863, itu hanya menetralkan mereka untuk sementara, dan kemunculan makhluk yang sama akan sering dilaporkan pada malam berikutnya. Seperti yang telah dicatat oleh IJAMEA dalam file mereka, organisasi SCP juga membuat hubungan antara SCP-2863 dan lokasi penderitaan massal. Sementara unit investigasi anomali Imperial Jepang mengidentifikasi 203 makhluk SCP-2863. Organisasi sejak itu menyadari 3 lainnya yang masing-masing ditemukan di lokasi yang berhubung dengan kematian dan kehancuran. Kemunculan baru pertama ditemukan di dekat Nanjing, China, lokasi pembantaian yang sangat brutal selama Perang Dunia Kedua yang mungkin telah mengakibatkan 300.000 kematian. Diyakini bahwa entitas tersebut pertama kali muncul di lokasi ini pada tahun 1938, tepat setelah pembantaian ketika kota itu masih berada di bawah kendali Kekaisaran Jepang. Hal ini menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa lokasi di mana Gasha Dokuro muncul secara berurutan terikat dengan perbatasan Jepang sebagai sebuah negara dan berfluktuasi dengan perubahan geopolitik. Yang kedua, ditemukan beberapa kilometer dari kota Fukuoka di Jepang, sebuah kota yang mengalami pemboman hebat oleh pasukan sekutu selama perang. Yang ketiga, diidentifikasi pada tahun 2011 di wilayah Tohoku, Jepang, di mana bencana nuklir Fukushima terjadi. Masing-masing kejadian baru ini tampaknya menanggung luka yang sesuai dengan seseorang yang menderita melalui tragedi terdekat. Dengan yang pertama menunjukkan bukti tulang yang hancur, yang kedua tampaknya menderita luka bakar yang hebat, dan yang ketiga kehilangan gigi yang biasa terjadi pada kasus keracunan radiasi ekstrim. Cedera spesifik ini menambah bukti lebih lanjut tentang hubungan Gasha Dokuro dengan kesengsaraan manusia.
Sifat SCP-2863 yang tidak permanen dan kemampuannya untuk bermanifestasi bahkan setelah dinetralkan telah membuat penahanan jangka panjang dari anomali ini menjadi mustahil, dan mereka telah diklasifikasikan sebagai Keter. Jika ada sebuah kemunculan terlihat, gugus tugas taktis Omicron 3 dikirim ke area di mana mereka akan mencoba untuk menetralisir entitas melalui penggunaan lampu sorot bertenaga tinggi. Setiap warga sipil yang melihat SCP-2863 dan bertahan hidup diberikan amnestik tingkat A sehingga mereka diharapkan dapat melanjutkan hidup mereka dan melupakan pertemuan mengerikan mereka dengan tengkorak kelaparan. Sekarang, tonton dan cek entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-966 pembunuh tidur untuk anomali lain yang telah memutuskan untuk menjadikan manusia sebagai mangsa pilihannya, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.